Oke guys, welcome back. Ketemu lagi di sini. Seperti biasa, di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup. Breakdown setup kemarin di tanggal 5 Februari ya. Eh, Tanpa berbasa-basi ya, langsung aja kita masuk di chart. Let's go. Oke, di sini kita udah masuk di chartnya. Jadi trade saya itu di tanggal 5 Februari ada di XAU, ada di Euro USD, dan ada di USD JPY. Untuk breakdown setup video ini itu di pair USD JPY. Dan mungkin untuk nextnya saya bakal bahas breakdown setup untuk di Euro USD. Untuk XAU USD-nya sorry banget, emang saya nggak publish di YouTube ya. Itu emang khusus juga untuk yang ada di komunitas. Jadi buat kalian yang mau belajar buat mengetahui, menguasai strategi apa yang saya gunakan untuk trade di XAU. Kalian bisa masuk di komunitas, belajar, tapi sekarang mohon maaf, sekarang komunitasnya udah nggak gratis lagi, sorry. Ya, jadi kemarin buat yang udah masuk secara gratis ya dimanfaatin baik-baik karena komunitas sekarang itu udah nggak gratis. Oke, ya mungkin gitu aja. Kita langsung ke chartnya. Ya, seperti biasa ya, di sini kita melihat USD JPY di struktur dia satu dia bearish ya. Buat yang belum tahu market structure ya jangan males, ditonton dulu videonya, ya dilihat videonya seperti apa itu market structure. Karena sebelum kita trade, sebelum kita mapping, sebelum kita cari zona apapun itu, apalagi kita mau entry ya, wah itu fatal banget ya. Itu emang kita harus perlu memahami apa itu market structure. Ya kita perlu tahu dulu market structure-nya ini seperti apa. Karena apa? Kuncinya adalah di market structure. Buat kita mengetahui nanti kita di sini bakal entry-nya itu apa. Ya, gitu. Oke, di sini ya nggak apa, saya jelasin juga di sini kita pertama nentuin strukturnya. Sini adanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di break ya, higher low sebelumnya di break. Yang artinya di sini adanya market structure shift atau change of character ya. Kita melihat di sini adanya higher low yang di break ya, ini low-nya di break ya. Karena kenapa Bang pakai yang di sini? Kenapa nggak pakai low yang di sini? Kita perlu tahu di mana ada higher low yang terakhir yang valid ya. Kita melihat di sini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Breakout structure, breakout structure, breakout structure. Di sini ada nggak breakout structure-nya? Kalau di sini ada breakout structure ya it's okay, kalian bisa pakai low yang di sini. Buat marking kalian sebagai market structure shift, perubahan tren. It's okay. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya di sini adalah high yang terakhir itu di sini. Sorry, boss yang terakhir ada di sini. Higher high terakhir yang di break ada di sini. Ya artinya kalau kalian udah lihat di video market structure, makanya tadi aku bilang nonton dulu video market structure kalau belum tahu. Adanya strong low di bawah sini atau higher low yang valid. Ya, oke, ngerti ya. Jadi bukan pakai low yang di sini, bukan low yang di sini ya. Low yang terakhir. Oke. Jadi biar nggak panjang aja videonya kalau misalnya aku mesti ngejelasin lagi market structure seperti apa karena emang udah sengaja saya buatin videonya biar kalian bisa nonton, kalian bisa lihat, ya itulah sengaja emang saya buatin videonya itu bertahap ya, satu-satu. Jadi nggak digabung dalam satu video. Kalau dalam satu video pasti kalian tuh pusing juga untuk memahami ya kan. Jadi enak dalam satu video kalian pahami, satu video lagi kalian pahami apa itu order block, fair value gap dan segala macam. Oke, kita tahu nih, di sini, oh di sini ada market structure shift atau yang biasa kita bilang sebagai MSS atau change of character, sama aja ya. Sini MSS adanya perubahan tren, lalu harga pullback lagi masuk ke area fair value gap ataupun ke order block. Di sini dia respect di fair value gap atau di order block, lalu dia turun. Di sini dia breakout structure, ya kan? Breakout structure. Jadi kita tahu sekarang ini apa? Strukturnya bearish. Kalau bearish kita ngapain? Nge-sell, ya kan? Udah simpel gitu aja, itu udah kita tahu kan sekarang. Udah kita mau entry udah tahu nih mau entry-nya apa, sell ya kan. Karena apa? Strukturnya kita sudah tahu. Harganya ini sedang kemana, struktur apa yang sudah kebentuk. Nah, itulah yang aku maksud sangat pentingnya peran market structure. Oke, itu kita turun ke M15.
Jadi, gini, entry saya di sini di USD JPY, USD dan XAU. USD JPY dan USD itu barengan, barengan dengan adanya news. Jadi ibaratnya di sini tuh trade news-nya itu, melalui zona, saya mapping dulu, saya analisis dulu seperti apa, baru saya masang pending order, lalu news terjadi, seperti itu. Nah, di sini tuh emang saya entry di M15, ya, saya entry di M15, karena di XAU tuh saya fokus trade-nya di XAU. Tapi pending order saya ada di sini, di USDJP dan EURUSD. Emang udah saya mapping juga di malam itu, karena tahu adanya news, saya entry di USDJPY dan EURUSD. Nah, saya pasang pending order, SL udah dipasang, TP udah dipasang. Saya pindah trade di XAU. XAU selesai, selang beberapa menit USDJP dan USD barengan TP, alhamdulillah ya. Oke, langsung aja di sini. Nah, di sini kan kita melihat market structure di M15 sama juga, bearish ya kan, sesuai dengan yang ada di H1. Nah, kalau kita udah tahu bearish, pasti yang kita cari adalah zona sell, iya kan? Zona sell, bukan zona buy, karena kita udah tahu kok strukturnya bearish, kita mau nyarinya sell kok nyarinya zona buy pas mau entry ya, kan bego kan? Ya sebenarnya it's okay, ya kalau gitu entry di area pullback-nya, it's okay. Jadi maksudnya misalkan strukturnya seperti ini, dia turun, dia mau pullback kan. Nah, kalian tuh ambil entry itu di daerah sininya, sorry. Ini kan dia mau pullback nih. Kalian tuh ambil entry itu di area sini. Itu ya it's okay, cuman ya agak lebih beresiko. Cuma kalau kalian mau aman, mau lebih tenang aja trade-nya, ya kalian ambil di area sell-nya. Karena kalau seperti ini kan pasti kita bakal nge-expect-nya dominannya si seller. Nah, kalaupun kalian entry, mana ini kira-kiranya, entry kalian yang bagus, entry di buy-nya atau di sell-nya, gitu kan? Bener nggak? Sebenarnya saya juga bisa aja kalau saya mau entry di buy dulu misalnya nih kan, oh dia mau pullback ke area ini, saya buy dulu lah sampai area itu baru saya nge-sell. Oke ya, cuman ya tergantung dari diri masing-masing, tenang nggak dengan cara seperti itu? Kalau tenang ya udah silakan jalanin, kalau nyaman ya udah silakan jalanin, gitu aja. Kalau saya pribadi ya saya kurang nyaman ya, lebih baik saya searah aja dengan market mau kemana saya cari zona, saya entry gitu aja, simple. Oke, eee, balik lagi di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat, sini kan strukturnya di M15 ya, di sini di atas sini tadi, sebagai lower high-nya, lower low-nya, lower high, di sini dia lower low, ya kan. Ini dari eksternal M15, struktur eksternal. Kalau dari internalnya, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, break liquidity, terus dia ngebuat lagi yang namanya lower low, lower high, lower low, ya kan. Nah, kalau kalian kalian lihat di sini, dengan sebelum saya kalau buat kalian yang udah paham ya, sebelum saya menjelaskan detail di sini, mungkin kalian udah tahu nih saya bakal nge-entry-nya di mana ya, kalau kalian udah rajin nonton video saya. Nah, pasti kita bakal nge-expect tuh harga bakal pullback dulu ke area sini, entah ke area mana, dia pasti bakal pullback dulu intinya sebelum dia turun lagi buat nge-break sih low yang di sini. Kita pasti bakal nge-expect itu seperti itu, ya. Kita pasti bakal nge-expect seperti itu, tidak mungkin tidak. "Bang, lu mah bisa ngomong doang." Ya, ya kalian buktiin sendiri aja. Nanti kalian bakal terbiasa, ya, ekspektasi kalian tuh seperti apa nantinya, ya. Oke, langsung aja di sini saya jelasin. Jadi saya entry itu melalui 50% fair value gap dan ini untuk, before-nya. Nah, itu dari waktu saya nandain 50% fair value gap-nya, saya entry di situ pending order saya limit dan TP saya ada di low-nya. Nah, ini saya hapus dulu, jelas. Jadi di sini area entry saya 50% fair value gap. Sebentar, jadi uniknya fair value gap itu seperti ini, guys. Fair value gap kalau kita lihat awalnya itu dia di area ini, kan ingat kalau fair value gap bearish itu low-nya candle 1 dan high-nya candle 3, ini kan. Nih, kita lihat awalnya itu fair value gap. Ke sini nih, ini awalnya itu fair value gap seperti ini, ya kan. Tebelin dikit. Oke, seperti ini awalnya fair value gap. Terus kita lihat, aduh salah Cok. Sorry guys sorry guys sorry guys sorry guys, sorry. Pencet, kepicik, salah picik. Nah, kalau kalian lihat, fair value gap awalnya itu segini. Terus kalau kalian lihat lagi, ya, pas dia next candle-nya,
Dar, tuh, ya. Dia ngambil, fair value gap diambil, seperti ini. Nih, ini diambil segini kan. Nah, uniknya fair value gap, ya, kalau kalian lihat uniknya fair value gap, dia tuh bakal nyisa segini. Nih, nyisanya segini, ya. Dan uniknya fair value gap tuh kalau kita entry di fair value gap dan dia udah keambil sebagian dan dia masih nyisa, ini tuh masih bisa kita entry. Itu masih bisa di-entry, guys. Ya, itu masih bisa di-entry. Jadi bukan berarti, sifatnya berbeda loh ya, berbeda dalam artian maksudnya berbeda dengan order block. Kalau order block misalnya nih ya, order block tuh, udah di ini kan, udah di respect, harga udah masuk, kita nggak bisa lagi untuk, eee, entry kan, kita nggak bisa lagi untuk entry karena ibaratnya order block itu udah nggak fresh, iya kan? Order block itu udah nggak fresh. Tapi kalau fair value gap, dia udah keambil pun, dia tuh kalau dia masih nyisa, pasti harga itu bakal masih nge-respect ke sini. Walaupun di sini udah keambil, tapi kalau kita lihat gapnya itu masih nyisa. Nyisanya lebar banget loh, segini loh lebarnya. Awalnya kan segini nih, keambil sama candle yang bearish, ya kan? Yang artinya berarti sisa segini. Ini kan masih nyisa gapnya, ini mesti ditutup oleh harga, masih valid, ya. Oke, jadi saya entry di 50% fair value gap, sini, ini 50%-nya, di sini 50%, 50% fair value gap. Nah, saya entry di sini, saya masang pending order, saya limit di sini. Terus SL-nya seperti biasa, kita lihat di mana adanya last high-nya. Kalau misal entry di M15, high yang di sini, jarak ke sini kalau kayak gini kan ya kalau terbilang jauh lah, jauh banget loh. Ini M16 bukan low time frame, kalau low time frame di M1 atau M3 dengan jarak segini ya it's okay kita ngambil di high yang ini. Tapi kalau di M16 ya saya sarankan sih lebih baik di high yang ini, ya. Kalau kalian mau entry, jadi kalian ambil di last high yang ini sebagai high-nya. Sekarang lihat nih, ini berapa poin ke sini nih, 188 ya, oke, saya nambahin 10 poin, itu berarti 198 poin. Nah, berarti di sini area stop loss saya. Nah, sinilah. Nah, untuk TP-nya, oke, tadi kan, strukturnya kan nggak seperti ini ya. Jadi strukturnya itu, awalnya tuh seperti ini, yang before yang saya kasih lihat fotonya tadi. Nah, seperti ini, ya kan, kurang lebih seperti ini, untuk di before-nya. Nah, oke. Saya udah dapat low-nya di sini. Nah, saya pasti bakal ngespek harga bakal break ini dong, kan dia bearish ya, bener nggak? Dia kan bearish, otomatis saya pasti bakal ngespek harga itu bakal break low yang di sini. Ya nggak muluk-muluk banget lah, saya mau ngambil low-nya jauh. Kan Bang, kan Abang tahu itu bakal di-break. Iya, saya tahu bakal di-break, tapi ya dengan 1/3 gini RR-nya bagi saya udah cukup banget loh, ya. Ya tergantung RPT yang kalian gunain, ya. Kalau belum tahu RPT ya nonton dulu videonya. Oke, jadi seperti ini setup-nya. TP saya di sini karena ya saya bakal ngespek dia bakal pullback dulu ke sini dan dia turun. Oke, mungkin ada yang bertanya, "Bang, kenapa ambil 50% value gap? Kenapa tidak di order block?" Kalau saya lihat di sini value gap-nya masih lumayan besar dan di sini jam news-nya itu udah deket. Di sini kan ada news ADP, ya kan, ISM, ya. Kalau misal saya ngambil di order block, nggak ada kemungkinan takutnya telat dan juga kan SL saya ada di atas order block. Kalau misalkan antri di order block kan berarti kan di sini kan. Iya kan? SL saya juga ada di dasar order block, jadi it's okay, aman, ya. Walaupun saya bakal entry ya bedanya sih RR-nya aja paling. Kalau saya RR-nya kalau saya entry-nya di order block, ya mungkin RR saya lebih besar. Hasil saya di sini, saya samain, TP di sini itu RR-nya lebih besar, guys. Tuh, 1/5,79, hampir 1/6, ya. Kalau ini hanya 1/3,3, ya udah it's okay, kalian harus ngambil keputusan, kalian mau entry yang di mana? 50% fair value gap atau order block? Itu aja. Atau kamu entry di fair value gap-nya, berarti kan fair value gap yang iya segini tadi, ya kan? Segini, ya udah kalian ambil di sini berarti entry-nya, bebas kalian. Udah gitu aja. Jadi kalau kalian entry itu ya harus ambil keputusan, kalian mau entry-nya di mana, ya selama kalian ambil keputusan itu siap mengambil resiko juga dong pastinya. Nggak mungkin nih kalian mau entry tapi nggak siap ngambil keputusan, ya udah nggak usah trade Bro, ya, nggak usah trade. Oke, jadi saya entry di sini, 50% fair value gap. Nah, kita lihat sini dia naik. Nah, kayaknya sih di before-nya itu di daerah sini nih, saya sempat dia ya seperti ini before-nya.
Before itu daerah sini saya melihatnya, oh oke ini ada potensi dia buat naik ya. Saya bakal nge-expect dia buat naik dulu ke sini, bentar lagi ada news di 21.15 kalau nggak salah semalam, baru dia turun. Saya bakal nge-expect dia seperti itu. Dan ternyata benar dia naik dulu dan ternyata news-nya positif USD. Ya, sini dia bam, turun ya. Nah, dia nge-gap ke bawah. Lumayan 1/3 ya. RR 1/3. Yang penting ya nggak 1/1, 1/2. 1/2 sih sebenarnya ya masih oke aja ya, apalagi buat yang masih belajar ya. Kalau buat saya sih, ya saya pribadi kalau di M15 saat saya time frame saya nggak pernah muluk-muluk RR yang gede, kecuali saya trade-nya di low time frame, ya. Karena saya menyelesaikan kondisi juga, kalau saya lagi santai, ya saya manfaatin low time frame, atau kalau lagi banyak, kesibukan, ya pasti saya bakal di high time frame trade-nya. Oke, jadi trade saya di USDJP seperti itu, dan kalau kalian di sini cuma di sini tuh saya udah nggak ambil trade lagi ya, karena udah over banget juga. Saya juga ada entry di XAU, sedangkan saya sehariannya itu batasin, eee, 3 trade. Cuman di XAU itu ada beberapa trade, ada yang ESL dan ada yang TP2, terus di USDJP dan EURUSD, ya itu kan ya terbilang over, dan itu memang tujuan saya juga ya, buat si hari Jumat nanti saya libur, gitu. Jadi mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu saya libur, jadi nggak trade lagi. Jadi ya tapi saya juga harus melihat kondisi, jadi nggak asal over trade, asal gitu kan. Ya berdasarkan ada momentum yang jelas, gitu aja. Nah, di sini tuh saya nggak enter lagi, tapi kalau kalian masih mantau di sini itu kalau kalian lihat kan tadi dia ngebuat gap ya di sini, ngebuat gap di news-nya, dia ke bawah, spike ke bawah. Nah, kalau kalian lihat di sini kalau kalian bisa manfaatin ini namanya bearish ya, bisa aja dia bakal cari buat low-nya dulu baru dia bakal ngespek ke sini untuk break lagi. Ya, itu bisa terjadi. Nah, kalau kalian juga di sini terjadi, break of structure, ini kan break of structure nih. Awalnya saya bakal nge-expect dia break low yang ini, makanya TP saya di sini. Tuh, kalian lihat di sini, eee, nah, dia nge-expect di gap itu lalu dia turun. Nah, di sini kan ada lagi low-nya nih, ini kan mesti di-break lagi oleh harga buat break of structure. Nah, bener kan? Ya kalau kalian dari entry dari sini ke sini kan lumayan nih, ya lumayan. Nah, itulah perlunya kita memahami market structure. Kalau kalian nggak pahami, kalau asal terjun, "Wah ini naik nih, buy buy buy." Ya udah, goblok kan jadinya kan, tolol. Jangan mau dibegoi admin-admin Signal itu, mereka tuh cuman manfaatin transaksi kalian aja. Mereka itu IB, manfaatin transaksi kalian. Jadi jangan tolol, jangan bego, jangan goblok, gitu aja pesan saya. Belajar, malas belajar ya udah, kerja aja jadi karyawan gitu kalau malas belajar di industri forex. Jadi karyawan kan enak, tiap bulan terima gaji gitu kan. Ngapain mau coba-coba trading? Nambah-nambahin beban, Cuk. Takutnya nambah-nambahin angka kemiskinan di Indonesia kan. Ya udah, itu ajalah. Ah, next-nya nanti di pair Euro USD ya. Untuk ESAU sorry banget, emang saya nggak share. Jadi kalau buat kalian yang mau belajar, ya silakan masuk di komunitas. Ada kontak Telegram di deskripsi. Oke, guys, see you next video. Bye bye.